Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya. Sekarang kita akan masuk kepada bentuk fungsi yang lain. Yaitu kalau kita misalnya punya yang B ya, yang tadi A, B-nya itu kalau kita memiliki bentuk fungsi akar A kuadrat dikurang X kuadrat, seperti itu. Atau bentuk lainnya misalnya akar A kuadrat ditambah X kuadrat misalnya. Atau bentuk lain daripada jika kita punya bentuk persamaannya itu X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau kita punya persamaan yang memiliki ketiga bentuk seperti ini, salah satunya, maka kita bisa menggunakan metode substitusi, yaitu kita mengetahui substitusi bahwa kita ketahui bahwa X itu adalah A sin T ya. X itu sama dengan A sin T. Kita bisa mengumpamakan X itu sama dengan A sin T. Kemudian bisa juga X itu kita umpamakan dalam bentuk A tangen T. Atau kita umpamakan juga X itu berbentuk A sekon T gitu. Ya. Nah, ini bisa maka kalau seperti ini kita bisa mendapatkan bahwa A kuadrat kurang X kuadrat misalnya, maka A kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat itu apa? Ini X kuadrat itu A kuadrat sin kuadrat T. X kuadrat kalau X-nya A sin T, maka X kuadrat menjadi A kuadrat sin kuadrat T. A kuadrat sin kuadrat T. Sehingga dia menjadi ini menjadi A-nya keluarkan jadi A kuadrat dalam kurung 1 kurang sin kuadrat T. Nah, seperti itu kan. Nah, atau sehingga kita juga bisa punya, kalau kita punya bentuk ini A kuadrat tambah X kuadrat, maka A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah X kuadratnya apa? Misalnya A tangen T, maka dia menjadi AX-nya A tangen T, maka X kuadrat menjadi A kuadrat tangen kuadrat T. A kuadrat tangen kuadrat T. Sehingga dia menjadi A kuadrat dalam kurung 1 ditambah tangen kuadrat T. Nah, seperti itu ya kan. Atau 1 tambah tangen kuadrat T itu kan sekon kuadrat T. Sehingga dia menjadi A kuadrat, ini digantikan dengan sekon kuadrat T, sekon kuadrat T, seperti itu ya. Atau kita punya bentuk yang lain, misalnya X kuadrat kurang A kuadrat, X kuadrat kurang A kuadrat, maka kita bisa umpamakan X-nya A sekon kuadrat A sekon T, maka X kuadratnya A kuadrat sekon kuadrat T, maka dia menjadi A kuadrat sekon kuadrat T dikurang A kuadrat, sehingga dia menjadi A kuadrat dalam kurung sekon kuadrat T dikurang 1 ya kan. Atau sekon kuadrat T kurang 1 ini kan tangen kuadrat T, sehingga menjadi A kuadrat tangen kuadrat T. Nah, kita bisa lakukan perumpamaan-perumpamaan seperti ini kalau kita melakukan kita menemukan suatu persamaan fungsi yang memiliki bentuk salah satu daripada ketiga buah ini. Sebagai contoh, contoh misalnya kita punya fungsi integralkanlah akar daripada A kuadrat kurang X kuadrat dx misalnya. Maaf. Maka kita bisa mengetahui bahwa kita bisa mengambil umpama X itu kita ambil yang ini, X sama dengan A sin T. A sin T. Ya. Maka turunan daripada X dx turunan terhadap T sin T turunannya adalah cos T. A cos T. A cos T dt. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa akar A kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan ya, A cos T. Ini A kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan A kuadrat 1 kurang sin kuadrat T itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat T itu kan cos T. Jadi ini sama dengan A kuadrat cos kuadrat T. Maka ini kita ambil dari sini A kuadrat kurang X kuadrat, A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kuadrat kosinus kuadrat T. Maka akar
Ini A kuadrat kurang X kuadrat, kita masukkan ini A kuadrat kosinus kuadrat T, atau akar dari A kuadrat A, akar dari kosinus kuadrat T, kosinus T. Nah, seperti itu. Maaf. Sehingga kita masuk lagi ke fungsi ini, maka kita bisa lihat bahwa kita lanjutkan fungsi ini, maka dia sama dengan integral akar A kuadrat kurang X kuadrat itu apa? Akar A kuadrat kurang X kuadrat itu A kosinus T. Kita masukkan A kosinus T untuk menggantikan fungsi ini. Maka kita tulis A kosinus T. Ya kan? Nah, dx-nya mana? dx-nya kita masukkan ini. Ini dx, A kosinus T dt. Jadi A kosinus T dt. Sehingga fungsi menjadi A kali A kuadrat, kosinus kali kosinus kuadrat T dt. Ya. Nah, kita bisa keluarkan A kuadrat nih. Jadi A kuadrat integral kosinus kuadrat T ini sendiri fungsinya kan sama dengan 1 ditambah kosinus 2T. Ya, kosinus kuadrat T itu sama dengan 1 ditambah kosinus 2T. Nah, ini saya rasa ada dalam fungsi-fungsi istimewa daripada kosinus dan sinus. Ini dihafal saja bahwa kosinus kuadrat T itu sama dengan, atau kosinus kuadrat X itu sama dengan 1 tambah kosinus 2X. Atau kalau fungsinya dalam T, kosinus kuadrat T itu sama dengan 1 tambah kosinus 2T. Ya. Nah, kita gantikan ini 1 dt. 1 tambah kosinus kuadrat 2T per 2. Maaf, saya lupa menunjukkan per 2-nya. Per 2. Ya. Sehingga dia menjadi 2-nya keluarkan A kuadrat per 2. Ya. Integral daripada 1 ditambah kosinus 2T dt. Nah, ini bisa kita mudah saja kita mengintegralkannya. A kuadrat per 2, 1 integralnya adalah terhadap T adalah T. Ya. T ditambah kosinus 2T itu integralnya lah 2-nya turun ke bawah, jadi 1 per 2. Integral dari cos adalah sinus 2T juga. Jadi kita dapatkan di sini sinus 2T. Ya kan? Dalam kurung ditambah konstanta, ya, karena ini udah ditambah konstanta. Ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Karena video ini harus saya pecah dalam file-file yang kecil, jangan terlalu lama waktunya, nanti filenya menjadi besar. Jadi kita lanjutkan nanti ke video berikutnya.